Firman Tuhan diambil dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Dengarlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Topan yang sudah membacakan teks khotbah ini. Dan sekali lagi shalom saudara sekalian. Dan hari ini seperti minggu lalu sudah disampaikan, kita akan mulai membahas narasi-narasi seputar kelahiran Yesus dari mulai minggu ini sampai tanggal 24 Desember nanti. Jadi kita akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 24 Desember, di mana narasi ini akan diambil dari Injil Matius pasal 1 dan 2. Nah, tadi sudah dibacakan saudara teks perenungan masa Advent ini. Kita akan mulai dari silsilah Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama melihat dan mempelajari makna yang ada di balik nama-nama yang masuk dalam silsilah atau asal-usul garis keturunan Tuhan Yesus tersebut. Tentu saudara, silsilah ini bukan hanya untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar memiliki asal-usul yang jelas dalam hal identitas kemanusiaannya, natur manusianya, bahwa dia adalah sepenuhnya manusia, yang nanti di minggu depan di ayat 18-25 kita akan melihat asal usul ilahinya, bahwa dia juga sekaligus adalah sepenuhnya Allah. Tetapi saudara, lebih dari sekedar sebuah informasi tentang siapa saja keluarga dari Yesus itu, dari silsilah ini kita akan melihat sifat atau karakter Allah, serta kebenaran-kebenaran yang sangat fundamental di dalam iman Kristen yang harus kita pegang. Sebelum mempelajarinya, mari sekali lagi kita menundukkan kepala, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali sama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu, secara khusus di mana kami akan menyambut masa Advent, kedatangan Raja dan Tuhan kami, kelahiran dari Yesus Kristus. Karena itu kami berdoa, kami percaya setiap kali kami mendengar kebenaran firman Tuhan, maka itu bukan satu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan bagi setiap kami melalui firman ini. Karena itu Roh Kudus bekerjalah di dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jadi ada 3 poin khotbah hari ini. Kisah di dalam inkarnasi Kristus adalah kisah yang pertama, ketidaklayakan kita dan penerimaan Allah. Yang kedua, keberdosaan kita dan penghukuman Allah. Dan yang ketiga, ketidaksetiaan kita dan kesetiaan Allah. Mari kita masuk ke poin yang pertama saudara. Kisah di dalam inkarnasi Kristus adalah kisah ketidaklayakan kita dan penerimaan Allah. Saudara, salah satu kebenaran yang hakiki dalam iman Kristen
yang secara fundamental membedakan secara kontras antara iman Kristen dengan iman-iman yang lain adalah kebenaran yang ada di poin yang pertama ini, yaitu bahwa Allah menerima kita walaupun kita sebenarnya sangat tidak layak untuk diterima olehnya. Dan bukan hanya saudara membedakan prinsip ini dengan iman dan yang lain, kebenaran yang di poin pertama ini juga melawan seluruh nilai-nilai yang berlaku di dalam dunia ini. Bagaimana kita menemukan kebenaran ini dari nama-nama yang ada dalam silsilah Yesus yang sulit kita sebutkan itu namanya? Mari kita akan melihat lagi ayat-ayatnya saudara. Seperti tadi sudah dibaca saudara, di ayat 17 Matius membagi nama-nama itu menjadi 3 kelompok garis keturunan. Garis keturunan yang pertama dikatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ini ada di ayat 1 sampai 6a. Lalu garis keturunan yang kedua 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel. Ini ada dari ayat 6b sampai 11. Dan garis keturunan yang ketiga 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ada di ayat 12 sampai 16. Nah, poin yang pertama ini adalah kebenaran yang terlihat dari nama-nama yang ada di garis keturunan yang pertama ini, yaitu dari Abraham sampai Daud. Nah, ada yang sangat khusus saudara dari nama-nama yang ada di kelompok ini. Yaitu ada 4 nama wanita di sana, di mana 3 dari mereka jelas-jelas memiliki hidup yang menurut pandangan manusia itu sungguh tidak pantas atau tidak layak untuk masuk dalam garis keturunan Yesus. Tidak layak untuk mendapatkan kehormatan yang begitu besar ada namanya di dalam silsilah Yesus Kristus. Mari kita lihat keempat nama itu dan siapa mereka saudara. Yang pertama adalah Tamar di ayat 3. Di Kejadian 38, saudara dapat membaca kisahnya nanti tentang Tamar ini. Tamar mempunyai problem yang sangat serius terkait dengan hidup moralnya. Ia terlibat dalam satu skandal seksual yang melibatkan mertuanya sendiri, yaitu Yehuda. Ini orang problem banget saudara, Tamar ini. Yang kedua saudara, Rahab di ayat 5. Nah, di kitab Yosua pasal 2 saudara juga dapat nanti membaca siapa Rahab ini. Dia adalah seorang perempuan sundal alias perempuan yang terlibat dalam praktek prostitusi. 11-12 dia dengan Tamar saudara. Punya problem serius terkait dengan hidup moralnya. Dan yang ketiga Rut di ayat kelima. Rut memang tidak punya catatan problem moral yang serius seperti Tamar dan Rahab. Tapi ia adalah seorang Moab. Dan yang keempat saudara, Batsyeba yang di ayat 6 disebut sebagai istri Uria. Di kitab 2 Samuel pasal 11 nanti saudara juga bisa lihat. Kita semua tahu kisah yang sangat terkenal ini, yaitu kisah perselingkuhan dan perzinahan antara Daud dengan Batsyeba. Sekali lagi, seorang wanita yang punya problem serius terkait dengan kehidupan moralnya. Nah saudara, dari latar belakang keempat wanita itu, khususnya 3 dari mereka, Tamar, Rahab, Batsyeba, kita dapat melihat kejanggalan ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang berdosa seperti itu masuk dalam keluarga dari Mesias yang tanpa dosa, yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosanya. 3 wanita itu dapat dikatakan tidak masuk kualifikasi, tidak memenuhi syarat, tidak kompatibel, tidak cocok ada dalam silsilah keluarga Yesus. Nah pertanyaannya sekarang saudara, mengapa Matius memasukkan nama mereka di sana? Kenapa tidak di skip saja nama mereka? Kenapa tidak masukkan saja nama wanita yang kelakuannya lebih baik, lebih bermoral? Entah itu Sarah istrinya Abraham, Rahel atau Lea istrinya Yakub misalnya. Tapi justru tidak disebutkan nama-nama wanita ini. Jadi ada 2 kejanggalan saudara dari adanya 3 nama wanita itu di sana. Pertama adalah hal yang tidak lazim memasukkan nama wanita dalam silsilah keturunan orang Yahudi. Dan yang kedua, 3 wanita yang dicatat di sana itu adalah wanita-wanita yang bermasalah dengan hidup moralnya. Ini artinya saudara, ketika Matius memasukkan nama wanita yang hidupnya kacau balau itu, ia hendak menunjukkan satu pesan yang sangat penting bagi pembacanya. Apa pesan itu saudara? Satu pesan yang sangat penting, yaitu bahwa Allah dalam kuasa dan kedaulatannya dapat menggenapkan rencana keselamatan yang agung itu dengan memakai orang-orang yang hidupnya kacau dan berdosa seperti demikian.
Jadi di sini kita dapat tarik satu kebenaran saudara. Allah mengasihi dan menerima orang-orang yang hidupnya menurut ukuran manusia tidak layak untuk dikasihi Allah, tidak layak untuk diterima Allah. Dan kisah dalam inkarnasi Kristus ini pertama-tama adalah kisah tentang orang-orang yang tidak memiliki kelayakan untuk diterima Allah, namun tetap diterimanya. Nah saudara, berbicara tentang ketidaklayakan, siapa di antara kita di sini yang berani berkata, saya cukup baik, cukup punya moral yang baik, cukup layak untuk bisa diterima Allah? Mungkin hidup kita tidak sekacau hidupnya Tamar, Rahab, atau Batsyeba. Dosa-dosa kita mungkin tidak separah dosa mereka, tetapi saudara, sebenarnya kita sama tidak layaknya dengan mereka di hadapan Allah. Bahkan kebenarannya saudara, sebelum kita melakukan satu dosa pun, kita sudah tidak layak di hadapan Allah. Dan bahkan setelah kita melakukan banyak kebaikan pun, kita tetap tidak layak di hadapan Allah. Dengan kata lain saudara, kalau kita bisa diterima Allah, artinya itu semata-mata karena anugerah dan belas kasihan Allah kepada kita. Inilah yang dialami oleh Rahab, Tamar, dan Batsyeba. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah yang besar tersebut. Jadi saudara, waktu kita baca silsilah Yesus ini, kiranya itu mengingatkan kembali kepada diri kita bahwa kita pun adalah orang-orang yang tidak layak, namun tetap diterima Allah oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya kepada kita. Dan ini bisa terjadi saudara, karena anugerah Allah itu lebih besar dari ketidaklayakan kita. Anugerah Allah itu melampaui ketidaklayakan kita, dan anugerah Allah itu menutupi ketidaklayakan kita. Nah saudara, bukankah ini sebuah kebenaran yang sangat menenangkan jiwa kita? Kita sadar bahwa kita tidak layak di hadapan Allah, tapi kita juga tahu dengan yakin bahwa Allah menerima kita. Dan ketika saudara di dalam kehidupan dunia ini, kita mengalami penolakan-penolakan karena dianggap tidak cukup hebat, tidak cukup berprestasi oleh dianggap dunia, tidak cukup kompeten, tidak cukup berpendidikan. Mungkin dia dianggap tidak cukup menarik, tidak cukup baik, tidak cukup sukses, tidak cukup memiliki kualifikasi yang tinggi dan seterusnya. Kita bisa tetap memiliki ketenangan dalam jiwa kita karena kita tahu kita telah diterima Allah terlepas apapun keberadaan kita. Kita tahu bahwa semua nilai-nilai dan ukuran-ukuran yang diagung-agungkan dunia itu, satu pun tidak ada yang dipakai Allah waktu Ia melihat kita. Allah memandang kita sebagai orang berdosa yang dikasihinya. Karena itu saudara, ketika kita merasa dunia ini memandang dengan sebelah mata, ingatlah bahwa Alkitab katakan Allah menjadikan kita seperti biji matanya. Ketika dunia ini mengatakan yang paling penting adalah mencapai kualifikasi tertentu dalam hidup ini, ingatlah bahwa Allah menerima kita yang sangat tidak memenuhi kualifikasinya, yang bahkan harusnya didiskualifikasi olehnya itu. Ini kebenaran yang pertama saudara tentang Allah yang dapat kita lihat dari nama-nama di kelompok pertama dalam silsilah Yesus itu, khususnya dari keberadaan 3 wanita yang bermasalah tersebut. Nah kebenaran yang ada di garis keturunan yang kedua itu sekarang tidak kalah penting dari yang pertama ini. Mari kita akan lihat nama-nama dalam garis keturunan yang kedua, yang mana kita masuk ke dalam poin yang kedua. Kisah di dalam inkarnasi Kristus adalah kisah keberdosaan kita dan penghukuman Allah. Saudara, jika di poin pertama tadi kita melihat sifat Allah yang penuh kasih, Allah yang menunjukkan kemurahan hatinya, kebaikan yang mau menerima kita terlepas dari ketidaklayakan kita, maka di poin yang kedua ini kita akan melihat sifat Allah yang adil, tegas akan menghukum dosa umatnya. Di sini saudara, Allah yang penuh kasih itu, Allah yang penuh penerimaan, Allah yang penuh anugerah itu, pada saat yang sama Dia juga adalah Allah yang adil, yang murka atas dosa umatnya, yang akan menghukum umatnya yang memberontak kepadanya. Mari kita lihat kebenaran ini dari ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 7 sampai 11 saudara, kita melihat daftar nama-nama dari raja-raja Israel, baik dari raja-raja yang hidupnya benar di hadapan Allah, maupun raja-raja yang hidupnya melawan Allah.
Dan di silsilah di garis keturunan yang kedua ini diakhiri dengan satu kalimat yang menyedihkan di ayat 11. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Apa yang terjadi di garis keturunan yang kedua ini, saudara? Mari kita lihat singkat dulu siapa raja-raja tersebut. Ternyata dalam silsilah keturunan Yesus yang di dalamnya ada raja-raja yang hidupnya benar, ada juga raja-raja yang hidupnya fasik atau jahat. Ada nama-nama seperti Yosafat, Hizkia, Yotam, Yosia adalah raja-raja yang hidupnya baik, yang takut akan Allah. Tapi ada juga nama-nama seperti Rehobeam, Yoram, Ahaz, Jekonya, Manasye yang hidupnya jahat dan memberontak kepada Allah. Kisah para raja-raja ini dapat kita baca di kitab 2 Raja-Raja pasal 20 dan 21 tentang mereka semua. Dan di masa-masa dari nama di garis keturunan kedua ini terjadi satu perubahan yang besar dalam hidup bangsa Israel. Setelah sebelumnya mereka mengalami masa kejayaan dan kemakmuran pada waktu pemerintahan Raja Daud, setelah turunnya Daud terjadi penurunan dalam kehidupan Israel yang membawa mereka pada tahun-tahun yang begitu berat dan menyengsarakan mereka akibat dosa-dosa mereka. Israel ditundukkan oleh Asyur, Yehuda ditundukkan Babel, mereka kehilangan tanah mereka jauh dari bait Allah, dibuang ke Babel. Rakyat penuh dengan tangisan dan penderitaan karena hukuman Allah atas mereka. Masa pembuangan ke Babel itu adalah masa kelam dalam hidup bangsa ini yang akan selalu mereka ingat menjadi bagian gelap dalam sejarah umat Allah. Jadi jika sebelumnya saudara mereka akan melihat janji Allah akan datangnya Mesias terasa sudah begitu dekat ketika masa kejayaan pemerintahan Raja Daud, maka di garis keturunan yang kedua ini, di masa penghakiman Allah ini, penggenapan akan janji Allah itu menjadi seperti sesuatu yang sangat jauh dari realisasinya. Semua janji-janji Allah itu sepertinya sudah terlupakan dan tidak akan tergenapi dalam situasi mereka saat itu. Akhir yang tragis dari keturunan di garis yang kedua ini adalah mereka dibuang ke Babel. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari nama-nama para raja serta akhir yang tragis dari garis keturunan yang kedua ini, saudara? Yang pertama, kita lihat kedaulatan Allah yang mengatur sedemikian rupa sehingga raja-raja yang baik maupun raja yang jahat semuanya bekerja menggenapi rencana Allah. Ketika Allah mengizinkan kejahatan terjadi, maka itu tidak akan menggagalkan rencananya. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kita lihat bahwa Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang dalam keadilannya tidak mentolerir dosa yang dilakukan umatnya. Allah menuntut umatnya untuk taat kepadanya, dan ketika mereka memberontak, maka seluruh umat Allah itu harus menanggung konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan, menanggung penghukuman Allah. Nah saudara, mari kita lihat lagi poin yang pertama tadi, ke garis keturunan yang pertama tadi. Di situ ada sifat Allah yang begitu penuh dengan kemurahan dan kebaikan, menerima orang berdosa tanpa syarat. Dan sekarang di poin yang kedua ini, apa yang kita lihat? Sifat Allah yang begitu tegas dan adil, yang menuntut ketaatan umatnya pada dirinya dan akan menghukum segala ketidaktaatan. Allah di poin yang kedua ini memberikan satu syarat cara hidup yang harus dijalani oleh umatnya. Nah saudara, inilah dua sisi dari sifat Allah yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yang harus kita pegang dan hidupi jika kita ingin memiliki satu kehidupan iman yang benar dan sehat. Namun saudara, problemnya di sini, secara teologis mudah untuk memegang keduanya. Kita mengerti bahwa jika hanya salah satu kita pegang, kita akan membawa satu kehidupan iman yang salah. Kalau kita menekankan hanya pada kemurahan dan kebaikan Allah yang tanpa syarat, kita bisa terjebak dalam kehidupan yang antinomian atau hidup semaunya di luar hukum Allah. Sebaliknya, jika kita menekankan hanya pada tuntutan Allah akan ketaatan umatnya, kita bisa terjebak pada kehidupan yang legalistik, hidup seolah-olah ketaatan kepada Allah itu dapat menyelamatkan kita. Kita mungkin sangat fasih membicarakan ini saudara, tetapi secara praktis dalam hidup sehari-hari kita, atau paling tidak saya, jika mau jujur, maka akan mendapati bahwa lebih sering menjalani hidup iman dengan lebih menitik beratkan pada sisi Allah yang penuh dengan kemurahan dan penerimaan tanpa syarat itu, daripada sisi Allah yang menuntut ketaatan kita.
Kita tidak terlalu suka dengan ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Kita tidak suka ayat itu. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita telah melihat Allah yang penuh penerimaan daripada Allah yang dengan adil menghukum segala ketidaktaatan kita. Dari mana bahwa kita tahu kita setelah tidak memegang keduanya? Ketika kita selalu ingat anugerah dan penerimaan Allah, tapi begitu mudah mengabaikan atau meremehkan tuntutan Allah akan kesetiaan kita sepenuhnya kepada Dia. Kita selalu ingat akan anugerah dan kebaikan Allah, tapi begitu sering lupa untuk melakukan perintahnya. Karena itu saudara, dari garis atau kelompok yang kedua dalam keturunan dalam silsilah Yesus ini, kita kembali diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang menuntut ketaatan kita, dan Ia menginginkan kita tidak meremehkan tuntutannya tersebut. Namun saudara, kita bersyukur karena tindakan Allah yang menghukum umatnya itu membuang mereka ke Babel tidak berhenti di penghukuman itu. Allah yang menghukum umatnya ternyata tetap mengingat akan perjanjiannya kepada mereka. Janji Allah akan datangnya Mesias tetap digenapi. Kita akan masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Kisah di dalam inkarnasi Kristus adalah kisah ketidaksetiaan kita dan kesetiaan Allah. Nah saudara, sekarang kita masuk ke garis atau kelompok ketiga dari 14 keturunan dalam silsilah tersebut, yaitu dari pembuangan ke Babel sampai ke Yesus Kristus, dari ayat 12 sampai 16. Nah dalam kelompok ketiga ini saudara, terdapat banyak nama-nama yang tidak dikenal dalam Alkitab. Berbeda dengan nama-nama di kelompok 1 dan 2 tadi, dapat kita baca kisahnya di bagian lain dari Alkitab. Tapi nama-nama di sini kebanyakan tidak kita kenal, nama yang asing. Lalu pertanyaannya saudara, apa yang dapat kita lihat dari kelompok yang ketiga ini? Satu hal pasti saudara yang dapat kita lihat dari bagian ini adalah kesetiaan Allah. Setelah sebelumnya kita melihat ketidaksetiaan Israel kepada Allah yang membuat Allah murka dan menghukum mereka, membuang mereka ke Babel, maka saudara di bagian terakhir ini kita melihat kembali kesetiaan Allah yang tidak pernah melupakan perjanjiannya. Kita dapat melihat bahwa ketidaksetiaan umat Allah itu tidak akan menggagalkan rencana keselamatan Allah. Dan kalau kita mundur saudara sampai ke garis keturunan yang pertama tadi, kita dapat melihat bagaimana perjalanan panjang dari penggenapan janji Allah ini yang tadi di liturgus sudah dikatakan, bahkan dari perjanjian pada Daud ada 1000 tahun setelahnya. Dimulai dari anugerah penerimaan Allah. Di poin yang pertama itu melibatkan orang-orang yang tidak masuk kualifikasi itu menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Lalu jatuh bangunnya Israel dalam mentaati Allah. Lalu ada murka dan penghukuman Allah yang membiarkan umatnya dibuang ke Babel. Tetapi saudara, di akhir itu tetap ada kesetiaan Allah. Akhirnya kita membaca di ayat 16 Mesias yang dijanjikan Allah itu datang. Ayat 16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini saudara, melalui daftar panjang silsilah ini Matius hendak menunjukkan Yesuslah Mesias yang diurapi Allah itu. Yesuslah anak Abraham, seperti yang dijanjikan di perjanjian lama bahwa dari keturunan Abraham akan lahir seseorang akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Yesuslah penggenapan dari janji Allah kepada Abraham itu. Dan Yesus juga adalah anak Daud. Seperti yang dijanjikan di perjanjian lama bahwa Mesias akan lahir dari garis keturunan Raja Daud. Yesuslah penggenapan dari janji Allah tentang keluarga dan kerajaan Daud yang tadi kita sudah baca di dalam ayat pembukaan ibadah. Yesuslah kulminasi dari seluruh janji Allah. Yesuslah penggenapan dari semua hal yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Yesus yang disebut Kristus ini, Matius katakan sekarang telah datang. Dan Yesus datang ini bukan karena kesetiaan Israel kepada Allah, kita sudah tadi melihat, tetapi karena kesetiaan Allah kepada perjanjiannya dengan mereka, perjanjiannya kepada Abraham, perjanjiannya kepada Daud. Dan inilah saudara yang hendak disampaikan Matius di dalam Injilnya ini. Di tengah-tengah ketidaksetiaan umatnya, Allah tetap adalah Allah yang setia dan tidak akan membatalkan perjanjiannya yang telah Ia berikan kepada umatnya. Nah saudara, dari daftar silsilah ini
Kita melihat satu pembuktian sejarah bahwa Yesus benar-benar adalah penggenapan dari janji Allah kepada Israel. Bahwa Yesuslah Mesias yang mereka tunggu-tunggu dan harapkan itu. Bahwa Yesuslah yang dijanjikan Allah yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman Allah atas dosa mereka. Bahwa Yesuslah puncak dari penggenapan seluruh janji Allah. Namun selain itu saudara, silsilah ini juga menunjukkan bahwa Yesus benar-benar sepenuhnya memiliki natur manusia sama seperti kita, hanya tanpa dosa. Ia memiliki asal-usul garis keturunan yang jelas. Dan seperti tadi saya katakan, nanti di minggu depan kita akan melihat keilahian Yesus, bahwa ia berasal dari Allah, dikandung dari Roh Kudus. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dibuktikan di pasal 1 ini. Tetapi saudara, bukan hanya dua itu. Silsilah ini juga menunjukkan berita Injil yang begitu jelas di dalamnya. Mari kita review lagi ketiga poin tadi saudara. 3 poin itu menunjukkan betapa buruknya kondisi kita di hadapan Allah. Pertama, kita adalah orang-orang yang sangat tidak layak di hadapan Allah. Sama tidak layaknya seperti Tamar, Rahab, Batsyeba. Dan yang kedua saudara, kita adalah orang-orang yang sangat berdosa di hadapan Allah. Sama seperti raja-raja yang jahat yang memberontak kepada Allah itu. Dan ketiga saudara, kita juga adalah orang-orang yang begitu tidak setia kepada Allah. Seperti Israel yang terus berlaku tidak setia kepada Allah. Dan apa yang Allah lakukan dengan kondisi kita yang bobrok seperti demikian saudara? Allah menerima kita. Allah mengampuni kita. Dan dari mana kita tahu bahwa kita telah diterima Allah, telah diampuni Allah? Dari satu hal. Karena Yesus yang disebut Kristus ini, yang dikatakan Paulus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan Kristus yang sempurna itulah yang membuat kita dapat diterima Allah. Bukan ketaatan kita yang jauh dari sempurna ini. Dan di atas kayu salib itulah saudara, Yesus menanggung seluruh murka dan penghukuman Allah atas dosa-dosa kita. Sehingga sekarang kita dapat diterima Allah. Kita diampuni Allah. Dan Alkitab katakan Yesus mati bagi kita ketika kita masih menjadi setru Allah. Masih memusuhi Allah. Karena itu saudara, mari memasuki masa Advent ini, memasuki masa menyambut kedatangan Yesus ke dalam dunia ini dengan penuh sukacita karena Sang Raja yang mengalahkan kuasa maut dan dosa itu telah datang. Bersukacita karena penyelamat dan pembebas itu telah datang. Inilah kisah di dalam inkarnasi Kristus, yaitu kisah tentang kasih Allah yang begitu besar bagi kita orang-orang yang begitu berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Di masa-masa di mana kami akan segera memasuki masa Advent, menyambut akan kedatangan Sang Bayi Natal, Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Dan hari ini kami kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus itu yang datang sebagai manusia. Datang ke dalam dunia ini, yang berdosa ini, membuktikan betapa besarnya kasih Allah bagi kami, orang-orang yang berdosa. Kiranya dalam perenungan akan hari ini kami dibawa kembali akan sukacita sebagai orang-orang yang telah diampuni Allah, dikasihi Allah, diterima Allah, dan mengingat kembali akan besarnya kasih Kristus bagi kami semua yang mati bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.